Halo, selamat pagi. Kita mulai aja ya. Semoga sehat semuanya. Kita lanjut. Oke, masih ada yang berdatangan, tapi mulai aja lah ya. Kita mulai. Selamat pagi. Saya mau cek dulu ya di sini. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Kalau ada yang kurang jelas sama pertemuan-pertemuan berikutnya boleh nanya ke asisten, boleh ke saya, boleh. Mau chat boleh, mau langsung di kelas boleh. Nah, kita tuh sekarang masuk ke pertemuan 5 kan. Berarti harus sudah bisa coding sederhana dan menggunakan mengerti penggunaan tipe data gitu ya. Kemarin kita udah belajar. Nah, next-nya itu kan mulai sekuensia perjabangan sama pengulangan. Sekarang sebenarnya saya tuh mau nunjukin dulu fungsi. Sebenarnya fungsi itu di Python ya. Apa-apa, kita fungsi di sini aja mulai. It's okay lah. Ya, jadi di, di, dipertajam aja ya, diulang-ulang gitu. Nah, ini kan contoh function yang saya kasih minggu lalu ya, em, di mana kita punya fungsi yang kita punya, ingat nggak? Jadi kalau kita punya, ntar saya ingetin lagi strukturnya ya. Terus kita coba bikin program ya. Nih, ini itu kan program utama ya, sampai kurung di bawah ini ya. Ini kan main function. Main function adalah fungsi utama yang harus selalu ada kan. Ya. Nah, ini kita punya dua fungsi lagi nih. Ini sama ini kan. Gitu ya. Nah, perhatikan bahwa dia tuh selalu punya ini kan, ini sama kurung ini ya. Nah, eh, yang di depan ini itu adalah input dari fungsi ya. Jadi kalau misalnya, sorry, output dari fungsi. Jadi kalau saya kita punya integer, void, integer gitu ya. Artinya si fungsi ini tuh akan mengeluarkan angka integer. Nah, biasanya kalau ada gini, harus ada return nih, sepasang gitu. Nah, returnnya harus sesuai. Kalau integer ya integer, kalau kalau float float, kalau string string gitu. Gitu ya. Kayak gini kan. Ini kan integer ya, kita menyembelahkan integer A sama integer B kan. Ini berarti kita returnnya harus integer juga gitu. Tapi kalau void itu berarti nggak ada apa-apa, ya udah, berarti tidak ada yang harus di return gitu. Ingat gitu aja udah. Nah, ingat waktu kalian belajar chatbot, sorry chatbot, Lightbot. Lightbot itu kan bikin function ya, kayak ada F1 sama F2 gitu ya. Nah, sebenarnya kayak gitu, fungsi-fungsi yang berulang itu jadiin function. Nah, kalau kita pakai include begini nih, ini ya, misalnya input input output stream. Sebenarnya di dalam sini tuh ada header file di mana dia itu nyimpen judul-judul fungsi yang disimpan di satu file. Jadi kalau kita punya coding nih udah banyak kayak kayak gini, itu ada fungsinya tuh gambreng gitu, banyak fungsinya. Ini itu tuh kita bisa pindahin ke satu file lain gitu. Terus kita panggil gitu ya. Ini jadi misalnya eh, my my function gitu ya. Dot h gitu. Jadi gitu. Terus kita bisa panggil di sini gitu. Jadi bisa kita pecah. Nah, gunanya kenapa kita pakai function? Itu karena untuk menyederhanakan si coding kita gitu. Tapi program utamanya itu selalu cuman si main ini aja gitu. Sisanya nanti kita pecah-pecah. Nah, nanti di halaman 2 tuh ada belajar kelas ya, itu lebih susah. Tapi untuk sekarang strukturnya tuh nggak ada yang aneh-aneh, cuman gini aja gitu. Nah, terus kalau misalnya di dalam sini kosong, ya di sini kosong, ganti warna lagi ya. Ini deh. Kalau di sini kosong, nah itu berarti dia tidak menerima input gitu, gitu ya. Eh taruh. Kalau dia nggak menerima input, berarti kita nggak usah, hmm,
Kita nggak usah masukin sesuatu apapun. Nah, di sini, ntar mana tadi coretan? Lihat di sini bahwa di sini kan punya input ya. Nah, pada saat kita punya input, pas manggilnya tuh harus disebut gitu. Jadi si input ini tuh harus ada di sini gitu. Kebayang? Nah, kalau hello itu kan dipanggil aja tuh. Karena dia dia nggak ada input tapi ada output ya. Jadi pas kita hello dia akan si out hello gitu ya. Nah, kalau add itu ada input. Jadi kita harus bilangannya apa, nanti dimasukin ke sini, terus di return dalam bentuk persamaan gitu sehingga nanti hasilnya akan ditampilkan gitu. Jadi ini tuh kalau kita run dia akan hello, terus kita disuruh enter kan, masukkan H A gitu ya, masukin A misalnya 11 B 23 misalnya. Langsung di apa hasilnya sama ya. Kita mau langsung begini hasilnya sama dengan kalau kita pakai fungsi gitu. Jadi fungsi itu gunanya untuk mengisolasi proses supaya nggak berantakan di main. Jadi kalau misalnya error nih, kita terus nambahin lagi, misalnya ada fungsi pengurangan, penjumlahan, perkalian, terus ada error gitu. Kita tinggal cek, ini error mana nih gitu. Lebih gampang ngeceknya gitu karena sama kita udah dibagi-bagi jadi beberapa bagian function gitu. Begitu ya, oke ya. Oke, ini function. Berarti udah kira-kira udah bisa. Nah, sekarang saya mau kasih challenge ya. Oke. Mungkin kita sekarang tugasnya sambil di kelas ya. Jadi di kelas sambil tugas sambil dikumpulin. Jadi kalian nggak punya tugas. Misalnya nggak berat gitu tugasnya. Eh, Kalau udah selesai di kelas, tar ya saya clear dulu ya. Tar, saya coba sekarang jelasin ini. Sebenarnya kan kalau di kalau saya pantau kalian pemahamannya udah oke ya. Kalau looping, function gitu ya. Eh, Program sederhana harusnya udah bisa gitu ya. Sekarang saya mau coba sedikit problem solving lah, sederhana aja. Misalnya kalau input output gini kan udah bisa ya. Nah, katakan misalnya gini deh. Tunggu, gimana ya nggak terlalu susah ya. Ini saya simpen deh. Ini saya rename jadi simple function. Tapi nggak bisa, dia. Kita nggak boleh gitu, soalnya dia nanti ada mainnya double ya. Udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini kita giniin aja ya. Ini anggap udah nggak ada ya. Kita clear ya. Kita bikin baru ya. Nah, struktur awal dari program tuh kayak gini aja. Ini kenapa ada using namespace? Karena kita mau menggunakan kalau kita nggak pakai gini tuh semua library yang ada di IO stream ini harus kita kasih std.2.2. Itu nanti kita belajar lah. Tapi sementara terima dulu lah, ini harus ada gitu ya. Nah, sekarang saya contoh nih. Kita mau bikin program sederhana apa ya? Misalnya gini, saya mau bikin nggak usah function dulu deh. Saya mau bikin tunggu, luas segitiga waktu itu udah bisa ya. Atau taruh, saya mikir dulu. Kalau itu susah nggak ya? Kalau nested looping ya, jangan dulu deh. Jadi kita coba bikin ini aja. Kita coba bikin sederhana dulu apa ya? Tuh menu atau apa? Oh gini, kayak tadi deh. Kayak tadi kan. Nah, ini contoh bagus nih. Nah, ini kita expand ya. Sekarang gini, pelan-pelan aja ya. Kalau saya susah, langsung tanya. Kita mau gini ya. Ini nggak usah ya ceritanya. Ini nggak usah ada. Si hello ini juga nggak ada. Kita mau bikin kalkulator nih ceritanya. Nah, tapi kan misalnya kita maunya orangnya itu bisa nanya gitu. Jadi kita bikin di sini. Misalnya gini, see out menu ya ceritanya bikin menu. Em,
choose. Oh ya, satu add gitu ya. Add cout dua, misalnya apa? Sub, sub subtraction kan ya, addition gitu ya. Addition, subtraction, terus tiga multiplication. Kita pakai menu ya. Sekarang biar kalian lihat ya, pelan-pelan aja. Ini saya mundur lagi deh kalau susah kira-kira. Multiplication. Sekarang belajar tipe data ya. Multiplication sama division. Nah, kan kita udah punya si program ini kan yang di awal ini kan. Dia masukin angka, chat nulis gitu ya, masukin angka, terus kita terima angkanya ke variabel, terus kita masukin angka lagi, kita terima lagi, terus kan kita cetak kan, dia dijumlahin gitu ya. Gimana kalau misalnya nggak mau ngejumlahin, misalnya mau 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 kayak kalkulator gitu, milih gitu. Nah, terserah gitu. Kita bisa gini sih sebenarnya. Uh, Terserah ya, mau ini dulu apa mau nanya dulu atau mau operationnya dulu atau mau uh, angkanya dulu. Boleh gini lah ya, kalau perasaannya nanti kita benerin ya. Choose, kita suruh nih, choose 1, 2, 3 atau 4 gitu. Nah, orangnya disuruh pilih gitu. Nanti kalau kalau udah ya, uh, kita suruh masukin angkanya berapa, terus nanti kita cetak dia hasilnya apa gitu. Kebayang nggak? Nah, tapi kan kalau kayak gini, kita cuman punya penjumlahan kan, tapi kita cek dulu ya. Kalau misalnya subtraction, ya udah, ini sebenarnya kita pencet apapun, hasilnya pasti dijumlahin gitu. Oke. Nah, sekarang kan berarti harus di sini kita harus punya if ya. Masih inget if nggak? If itu kan syarat ya. If gitu kan ya. If. Nah, ini kan dia milih ya. Choose 1, 2, atau 3, atau 4. Kita masukin ke variabel. Nah, pertanyaan saya, variabelnya apa? Misalnya namanya C gitu ya variabelnya. Kan pilihan. Nah, si C ini kan liatin ada garis error ya di sini. Kenapa? Karena dia belum kita declare. Nah, di sini declare kita tipenya apa maunya? Apakah mau integer gitu? Si C ini mau integer atau karakter? Sebenarnya karakter gini juga boleh gitu. Coba kita coba bisa nggak ya? Jadi si C ini beda tipe. A sama B itu kan angka. C itu adalah karakter. Karena kita anggap ya, jadi gini, yang kalian mesti perhatiin. Di minggu lalu kan kita belajar yang tipe data segala macam ya. Sekarang gini, bedakan antara satu sama gini gitu. Nah, itu tuh suka salah gitu. Ini adalah integer. Yang ini adalah karakter. Nanti kita coba lihat string ya. Sambil lihat tipe data. Oke? Dah. Kalau ini apa? Kenapa saya jadi batuk ya? Masa harus minum sih? Oh, alasan. Beneran loh. Ini float ya. Ini float. Gitu. Oke? Nah, si C ini kita anggap karakter ya. Kita coba ya. Semoga bisa. Kalau nggak bisa sih sebenarnya bisa kita pakai integer. Buat apa nih? Si choose ini untuk memilih operasinya tuh mau apa nanti. Kalau dia pilih 1, kita harus jumlahkan dia. Kalau dia pilih 2, harus kita kurangin dan seterusnya gitu. Oke, sekarang if dong. Kan kita if ya. If C sama dengan gitu kan. Ingat gak sama dengannya harus 2. Kalau dia pilih 1, gimana sih? Kok lupa ya pakai Python ya? Gini ya. Sorry. Ini kan berarti. Nah, ini
Kalau kalau C sama kok gitu ya. Kok ada tanda gini. If C sama dengan 1. Result of comparison against string data are specified. Oh, oke. Okay. Comparison between that. Di situ nggak bisa comparison kayak gini. Tunggu. Ya, it's going to be easier like this ya. Tunggu dulu. Nanti saya jelasin, kita bandingin. Kalau misalnya gini, it's going to be easier ya. Supposed to be integernya berarti gini. Nanti kita abis ini kita coba ya. Tapi sekarang kita pakai integer dulu ya. Nah, yang saya mesti ingetin ke kalian adalah di C itu tuh karakter sama string itu agak susah tuh manajemennya, kayak misalnya compare, ada yang namanya string compare sih sebenarnya. Itu tuh beda sama ngebandingin angka. Itu agak susah gitu, maksudnya agak tricky. Nah, ini supaya nggak tricky, biar kalian nggak bingung. Saya pakai integer dulu ya, integer C aja dulu gitu ya. Jadi kalau saya kalian pilih angka 1, berarti dijumlahin gitu. Udah sampai sini clear nggak? Ini kalau kita run, ini saya clear dulu ya konsolnya. Kalau kita run, iliatin jelek gini. Nah, berarti harusnya ini kita kasih gini. Ini kita kasih new line nih namanya. New line-nya boleh di mana deh? Boleh misalnya di, ya udah di, kalau saya biasanya di depan gitu ya, gini. Semuanya tuh jadi ada new line-nya gitu. Sebenarnya yang pertama nggak usah sih, dia udah paling atas kan. Gitu ya. Atau mau di belakang juga boleh. Nah, gini lah pokoknya. Kita stop dulu, kita run dulu ya. Kita run. Oh iya, kalian boleh ngeran ini boleh pakai di mana aja ya, pakai Replit boleh, pakai C++ compiler juga boleh ya, atau install juga boleh. Ini saya clear dulu, ini saya run. Nah, kan jadi cakapannya kalau kayak gini. Nah, ini saya masukin 1 gitu ya. Kalau 1 eh, mau penjumlahan, masukin bilangan A 40, misalnya ini 23 gitu ya. A tambah B 63 gitu. Udah kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kan kita nggak mau cuman penjumlahan dong, mau ada pengurangan sama perkalian dan lain sebagainya. Berarti ini tuh sebenarnya kita ulang kan? Berarti apa? Ini tuh sebenarnya bisa kita bikin jadi 4 aja gitu. Boleh nggak sih Bu copy paste? Boleh aja gitu. Jadi function kita sekarang ada add, ada sub gitu ya. Tapi kalau subtraction ini dikurang gitu. Kalau mau itu dia dikali. Nah, nanti di sini akan ada beberapa komplikasi, tapi nanti aja kita lihat ya. Ini div ya. Ini kita pakai dibagi gini. Ini kenapa gini ya? Kenapa dia div-nya marah ya? Emang ini div ini ada keyword gitu? Coba di-run dulu. Marah nggak? Kayaknya ini ada cannot be returned overloaded. Coba divide aja ya. Division. Nah, itu aja deh. Div tuh kayaknya ada keywordnya dia. Oke, run ya. Dan aman nggak nih? Aman ya? Nah, berarti di sini kan kita tinggal nambahin. Pakai apa? Pakai if apa elif? Pakai elif aja. Soalnya dia kan masih ingat strukturnya yang saya cerita. Bedanya if brand tet gitu ya. Kalian punya if begini, pisah-pisah gitu ya. If gini. Sama if elif gitu. Bukan elif dong. Else if ya. Else if ya. Else if gitu ya. Sama else if bedanya apa? Kalau if yang di sebelah kiri semuanya dicobain gitu. Sementara kan kita nggak mau
semuanya dicobain. Kita cuma akan ada satu pilihan. Ingat deh, perhatiin deh. Kita kan suruh milih dia kan, si usernya. Kamu mau jumlahin apa-apa, 1, 2, 3, atau 4. Kalau kita pakai yang ini, dia tuh ngecek semuanya, Jadi dia cek, dia tuh misalnya if C sama dengan 1 nggak gitu kan ya. Misalnya iya, dia jalanin. Tapi nanti di sini ngecek lagi gitu. Yang di sini C sama dengan 2 nggak gitu. Di sini C sama dengan 3 nggak gitu. Jadi ngapain gitu. Tuh kayak misalnya kalian mau beli tiket tuh ke studio. Kalian tadinya mau nonton studio 1. Tapi dicek di semua studio gitu. Ngapain gitu. Orang saya cuma mau masuk ke satu studio gitu. Bener nggak? Beda halnya kalau jadi gini, kalau misalnya yang diperiksanya tuh sederajat ya, misalnya satu hal gitu, di mana punya tiket atau nggak punya tiket, atau misalnya tiketnya studio berapa, atau operasinya operasi apa, itu tuh harus pakai else gitu. Tapi kalau yang dicetaknya berbeda, yang yang diceknya berbeda, misalnya di sini dicek apa ke tanda pengenal, di sini dicek misalnya tiketnya, di sini dicek misalnya apa kupon, misalnya punya kupon atau enggak, di sini dicek apa, itu boleh lah gitu ya. Ingat ya. Jadi tapi kan hasilnya sama Bu. Iya, tapi ini tuh secara logik ngabisin waktu gitu. Sebenarnya secara proses ini nggak benar. Nah, unnecessary gitu. Sayang. Oke, nah ada lagi nanti yang namanya nested if. Nanti tuh kita lupa ada nested if ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nested if. Nah, nested if itu mungkin kalian udah pernah lihat. Jadi ada if gitu ya. Ada syarat. Di dalamnya itu ada if lagi ya, gini. Itu kayak yang kita coba kerjain di Blockly, ingat nggak? Terus jadi ada if lagi di dalam if gitu. Nah, pada saat kita punya if di dalam if, berarti berlapis. Kalau kayak gini sih berlapis tapi terpisahkan. Misalnya gini, kamu bawa KTP nggak gitu kan ya, diperiksa. Itu tuh terpisah sama misalnya kita mau periksa kamu punya tiket nggak gitu. Gitu. Nah, kalau ini beda. Kalau ini kamu harus punya KTP dulu. Kalau nggak punya KTP, nggak dipastiin umurnya 17 tahun misalnya, kamu nggak boleh, kamu nggak akan diperiksa tiket. Jadi kalaupun udah beli, tetap nggak boleh masuk kalau nggak ada KTP. Misalnya gitu. Kebayang? Kebayang nggak? Jadi kalau mesti pahami ya, if itu kan persyaratan kondisional. Nah, kondisional itu tergantung kasus. Nah, untuk kasus kita yang ini, yang pemilihan pemilihan operasi ini, itu tuh if-nya harus yang ini ya. If-nya harus yang ini gitu. Karena apa? Karena kita mau milih operasinya sekali aja gitu, nggak mau semua. If-nya itu cukup sekali gitu. Oke, oke. Alright ya. Kalau ada pertanyaan langsung nanya ya. Boleh di chat, boleh langsung. Halo Bu, saya mau nanya gitu. Atau nanya ke asisten juga boleh. Atau nanya di chat. Tapi kalau di WhatsApp takutnya nggak kebaca sama saya. Karena saya nggak ngecek juga nih. Saya nyalain gitu. Kecuali saya ngecek kalau saya takut asisten bilang ada sesuatu gitu misalnya. Oke ya, udah ya, saya clear ya. Udah sampai sini oke? Udah ya. Nah, sekarang berarti kan di sini kita pakai else dong. Else. Gitu ya. Gitu. Gimana? Ini gini. Gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya tinggal di copy aja. Jadi copy. Udah, saya jangan copy lah. Kita pelan-pelan aja. Si out. Jadi kita bilang ya. Berarti min N A kurang B sama dengan slash N. Backslash N itu artinya new line ya. New line. Gini. Berarti ini yang manggilnya sub A, B kan? Gitu ya. Berarti kan 3 lagi sama ya. Tuh ya. Tapi bener-benerin dong. Misalnya gini ya. Ini berarti 3 dong. Ini berarti 4 dong. Gitu ya. Sorry, 4. Ini berarti ganti dong. Ini mall, ini division.
If tuh udah ada fungsinya ternyata di ada ininya, ada apa ada keywordsnya, jadi kita nggak boleh pakai. Nah ini udah ya, kayak gini jadinya. Aman, kita stop, kita clear ini, kita jalanin. Taruh dulu, ini repliknya kenapa gini? Kok gitu nggak jalannya separuh-separuh. Nah, ini ya, kita pilih misalnya sekarang 2 ya. A gitu misalnya, 45, 8. Dikurangin jadi segini gitu. Oke, kita run lagi, kita tes ya. Sekarang 3. Masukin 4, 5, 6, 90. Itu dikali jadi segitu. Kita coba lagi sekarang. Sekarang kita mau division. Nah, sekarang kalau division misalnya A-nya 1 nih. Kita bagi 4. Hasilnya gimana? Ayo, kenapa 0? Siapa yang tahu? 1 dibagi 4. Ayo, ingat nggak minggu lalu belajar apa? Kenapa 0? Harus dibenerin apanya berarti? Ingat nggak yang minggu lalu? Oh, minggu lalu kita slide-nya apa sih? Tunggu. Flashback. Kita coba, sorry. Saya coba ya, poinnya. Nah, disinilah terjadi pentingnya tipe data kan. Oke, kita pelan-pelan aja. Pokoknya kalian begitu ada bingung, kasih tahu aja. Bu, saya nggak ngerti. Boleh lihat kode saya nggak? Share screen nih, benerin Bu, gitu boleh. Ini kita tuh kemarin pakai yang mana ya? Tunggu, cek dulu. Open Recent itu C program sih kalau nggak salah. Atau kelas 03 ya? Kita cek dulu. Tunggu dulu, saya lupa di mana. Kayaknya bukan yang ini deh. Tunggu yang ini deh. Ini. Nah ini kan. Ingat nggak ini operator ini? Terus kita ribut-ribut urusin ini kan, tipe data kan. Mana ya? Ntar dulu, presiden sudah tahu kan ya? Kemarin udah ujian, udah quiz. Nah ini nih. Nah ini. Ini gimana nih? 17 bagi 5 kenapa 3? Karena both operands are integers gitu. Kenapa kita pilihnya integer sih gitu. Nah, di sini sekarang kalau misalnya kita pakai double gitu ya, ini kita ganti ya angkanya gitu, dia akan jadi 3,4. Nah, coba ya sekarang kita coba. Ini kan problemnya kita pembagian nih. Lihat, pembagian tapi input-inputnya integer nih, returnnya nanti otomatis integer juga gitu. Nah, kalau misalnya kita nekat ya udah deh kalau gitu kita inputin aja float gitu misalnya. Kita udah tahu duluan nih. Misalnya kita kita mau division ya sekarang. Inputnya berarti A-nya 1,0 gitu. Dibagi 4. Mana kursornya? Ntar lo, suka gitu. Bentar, saya clear dulu. Oke ya, kita maunya 4. Ini kita masukin A-nya 1,0, B-nya. Tuh, dia udah ngamuk duluan. Kenapa? Karena dia bilang, gue expect inputnya tuh integer, kenapa lu masukin float gitu. Jadi dia inputnya ke B-nya jadi programnya jadi apa? Di di break sama dia gitu. Nah, berarti kan nggak bisa tuh. Berarti ini kita division tuh ini harus jadi float. Float. Ini returnnya float aja gitu. Nah, sekarang kalau kita coba ya, sekarang kita coba nih. Run ya. Oke, sekarang kita mau 4 nih. Misalnya kita
A-nya 1, B-nya 4, udah bener nih 0,25. Nggak usah kita pakai 1,0, 4,0. Dia udah tahu karena dia tahu ini oke, lu itu adalah bilangan pecahan gitu. Jadi operasinya gua kasih pecahan. Jadi inget, tipe data tuh jangan sama semua, harus dilihat operasinya apa gitu. Sampai sini oke nggak? Clear ya? Nah, sekarang detail-detailingnya. Sebelum saya nambahin sesuatu yang lebih panjang lagi. Ini saya dongeng dulu supaya nanti kalian bisa bikin program kecil-kecil sederhana gitu ya. Dimana sebenarnya codingnya gitu-gitu aja gitu. Tinggal nambah-nambahin, oh ini mau dikasih looping, oh ini mau dikasih conditional, oh ini mau dikasih apa syarat dan lain sebagainya. Nanti baru kita ngomongin yang tadi ya, string. Ya hari ini kita belajar struktur ini sama tipe data. Saya nanti habis ini mau ngajarin karakter sama string. Ini biarin dulu. Mana caranya di save ya? Di save di mana ya? Saya bingung ya sama Replit. Soalnya dia saya nggak boleh nge-save file yang kalau ada mainnya jadi nggak bisa gitu. Gimana caranya dia ada di satu ini yang sama ya? Ya udah gitu. Sampai sini udah oke. Nah, sebenarnya kan di sini saya mau nambahin apa dulu ya? Saya mau nambahin gini, pengen diulang gitu. Eh, kita tuh kan ini cuma bisa sekali ya, padahal kita bisa mau beberapa kali. Kalau kita mau beberapa kali gimana? Jadi kita mau dia tuh nanya lagi gitu sampai kita bilang udahan gitu. Jadi kita masih mau, ini kan kalau kayak gini kan nggak enak nih. Setiap kita run nih, ya kita run. Itu kan kita pilih satu, terus saya masukin bilangannya ini, misalnya sama ini gitu ya. Terus kan udah selesai. Padahal bisa jadi saya pengen ngitung lagi dong gitu, ya nggak? Berarti kita pengen ngulang gitu. Kalau kita mau ngulang, itu berarti pakai apa? Ingat nggak? Ngulangnya mau berapa kali nggak tahu gitu ya. Udah pakai while true gitu ya. Kalau while true dia akan jalan terus. Tapi kita bisa misalnya, oh gini aja deh, ya nggak apa-apa. While true aja, while true. Dia jalan terus gitu ya. Dah nih, terus begini. Ini berarti kan setiap yang di bawah while ini harus masuk ke dalam ya. Oh gini ya, while true tuh gini ya. Kalau pakai titik dua tuh pakai Python. Jangan kayak gitu. Oke, ini di sini berarti ya, di sini. Itu semuanya di while ya. Jadi kita mau dia berulang terus. Nah, ini kan, Bu, kalau kita nggak usah inden-inden gini boleh nggak sih? Boleh, cuma nanti pusing liatnya. Kalau kalian pakai text editor, sorry, apa ya, IDE gitu yang bagus ya kayak misalnya uh, Visual Studio Code gitu, sama dia nanti dirapihin. Cuman dia bisa beautify sendiri. Tapi kalau saya kebiasa pakai editor yang low level kayak VI gitu, kayak Vim gitu ya, dia kayak gini aja gitu. Jadi nggak, tapi ya udahlah, prinsipnya gitu ya. While true. Nah, sebenarnya setelah ini dia udah selesai keluarin hasil, kita bisa tanya sama dia. Kita bisa tanya si out gitu ya. Do you want to continue? Nah, kalian mau pilihnya apa? Yes atau no gitu kan? Nah, ini nanti complicated lagi nih. Yes atau no? Say in, masuk ke say in gitu ya. Say in, continue, ke dalam, masukin ke dalam continue. Nah, di sini kita kan mesti bilang continue. Bisa deh. Aja ya. Continue tuh ada keywordnya. Cont sama dengan cara count itu cara. Sorry. Count itu tipenya char. Oh, count sih, count ya.
Oke. Nah, sekarang akhirnya kita harus membandingkan. Sebenarnya bisa ya pakai satu dua gitu ya. Satu yes, dua no. Tapi jadi kebanyakan menu. Sekarang kita mau pilihannya pakai karakter. Nah, sekarang kita lihat dulu. How to compare car in C++. Nah, ya, sekarang kita gini ya. Kalau kalian lihat, ini kan dia comparing first ya. Harusnya bisa nih sama dengan gitu ya. First itu A, second B, third itu A. Kita bisa bandingin sebenarnya bisa begini aja sih. Harusnya bisa ya. Tadi kenapa nggak mau ya? Harusnya bisa gini ya. Oke, bener ya bisa ya. Berarti saya bisa bilang gini dong. Gitu ya. If. Jadi gimana? Sekarang kok ada if lagi sih? Iya. Ini kalau kita orang yang mau continue, if continue sama dengan misalnya yes gitu ya. Sebenarnya nggak usah pakai gini sih. Kalau dia jawabnya no aja gitu. Kalau dia jawabnya no berarti oh bisa nih. Baik. Udah nih. Jadi artinya apa? Kalau dia menjawab no, kita break. Jadi saya pernah ceritakan kalau kita punya while itu kan perulangan, while atau for gitu ya. Itu kan kayak kita naik komedi puter. Muter aja terus gitu ya. Sampai sampai misalnya di putaran sekian misalnya kita bilang, gue mau turun atau emang putarannya udah selesai, itu break berarti berhenti muter dia. Nah, kalau kita ada perintah break, itu berarti loopingnya berhenti. Selesai aja. Coba kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Kita tes dulu. Sekarang kita tes. While true ya. Nah, salah kan? Lupa. T besar itu ada di Python. Jadi true. Oh, oke. Yang mana dia nggak mau? While true. Gimana sih? Harus gini ya? Wow. Boleh gitu nggak sih? Tunggu, tunggu, tunggu. Wait, 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 wait. While true in C++. Harus pakai kurung ya? Oke, while true ya. Pokoknya while sama for dia harus pakai kurung, ay. Don't forget. Nah, kan ini kamu kan if oh gini ya harusnya. Kan nggak mau. You cannot compare. Kenapa nggak mau ya? Ah bisa nih. Oh kutipnya ada satu. Kita clear ini biar nggak ribet ya. Udah ya, saya masukin. Saya mau menjumlahkan. A-nya segini, ini segini. Oke, do you want to continue? Lupa digini. Sebenarnya enakan masukin angka dulu apa operasinya dulu sih? Sama aja kali ya. Ya udahlah ya. Kalau kalian nggak suka tinggal ditukar aja. Sekarang saya mau masukin, saya mau perkalian nih. Misalnya berapa dikali berapa? Eh, saya pilihnya dua. Sorry, pengurangan. Kalau saya mau yes gitu ya, dia akan ngulang lagi gitu. Nah, si addition ini kita kasih aja biar ada spasi. Nah, kok bisa gitu? Logiknya gimana? Ya, kalau misalnya kita nggak masukin N, yes or no gitu ya, ya dia bakal terus aja gitu. Tapi kalau misalnya sekarang continue ya, sekarang saya mau perkalian ya, perkalian. Oke, sekarang perkalian adalah A. Misalnya sama 11 gitu ya. Do you want to continue? Misalnya no. Nah, itu selesai berarti dia. Karena dia break gitu. Ini kalau saya kalian mau coba ya. Gitu. Jadi artinya dia bakal ngelooping terus sampai jawabannya itu tidak lagi
pokoknya sampai dia jawabannya N, itu kalau misalnya kita jawabnya U gitu bisa nggak? Boleh nggak jawabnya U? Sebenarnya harusnya kita jagain juga ya, tapi nggak apa-apa nanti. Kita bisa cek kalau dia masukin eh, angka lain gitu harus kita bilang gitu. Misalnya else gitu ya. You should enter either Y or N gitu, nggak boleh. Nah, tapi ini gini dulu strukturnya kira-kira. Sampai sini jelas nggak? Nah, berarti sebenarnya ini kita bisa ganti ya. Ini tipe datanya saya ganti jadi char ya. Di sini bisa kita karakter juga si C ini. Nah, pas kita choose, berarti kan ini karakternya si C ini udah jadi karakter kan. Berarti dia tinggal kita giniin kan. Ini jadi karakter gitu ya. Instead of integer gitu. Ini tipe data gitu. Jadi kalian di sini udah pakai 3 tipe data nih. Float, integer, sama apa? Boolean ya. Terus sama false kan. Nah, itu udah oke tuh. Nih kalau kita run, sekarang udah bisa nggak ya? Nah, sekarang saya mau pembagian. 45 dibagi 12. 3,75. Do you want to continue? Yes. Oke, sekarang pengurangan. Saya mau 100 dikurang 10. Oke, do you want to continue? Yes. Saya mau perkalian. Saya mau 11 dikali 12. 132. Do you want to continue? No. Udah selesai berarti gitu. Sampai sini oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi di sini tuh ya sebenarnya semua coding tuh kayak gini aja gitu bentuknya. Ada function utama, terus ada ininya. Nah, kalian di sini udah belajar input output udah bisa, if udah bisa, looping udah bisa, uh, apa urutan udah bisa. Ini kan kayak gini, ini sebenarnya urutan kan, sequence. Bu, saya nggak mau gitu, saya maunya begini. Misalnya, saya mau nanya dulu, baru ngasih pilihan gitu, gini, mau gini gitu. Itu juga boleh, itu sequence tuh. Jadi sequence-nya diganti sama kalian. Kalian maunya masukin A dulu, misalnya berapa sama berapa gitu, terus mau diapain gitu, mau dikurangin, hasilnya segitu gitu. Dia want to continue, yes, masukin lagi gitu. Kalau misalnya angkanya selalu sama gimana Bu? Ya berarti dia ditaruh di luar loop. Ini mau diapain nih? Ini mau dibagi. Hasilnya berapa? Gitu ya. Jadi urutannya terserah kalian. Tergantung sequence-nya mau gimana. Nanya dulu operasinya, apa enaknya gimana gitu. Sampai sini oke nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Takut, cepet banget Bu, terlalu pusing. Udah ya, sampai sini kalau udah oke, udah nih. Saya mau coba apa sederhanakan lagi. Tapi ini udah bisa sih kalian udah semua structure udah. Udah ya, nih kalau udah saya udah taruh di sana ya codingnya. Nanti saya ngambil dari situ aja. Nah, sekarang saya clear. Coba sekarang kita hapus. Ini kita hapus. Aku nggak bisa dihapus. Di stop dulu ay. Nah, berarti kan include file stream. Gitu kan ya. Uh, tadi apa? Namespace. Using namespace. std. Itu kan ya. Terus apa? Void main ini return no. Dah, ini tuh ada yang error. Return. Oh, sorry. Ini yang kan. Ini harusnya install. Return. Nah, udah harusnya aman. Using. Kok using name std salah sih? Harusnya apa sih? Namespace std. Include. Oh, sorry. Astaga, ininya lupa. Oke, aman ya. Dah, ini nggak ada error ya. Nggak ada error ya, udah di run. Ini kayak gini kan struktur utama. Oke. Nah,
Sekarang, tadi kalian udah coba ya. Udah semua tuh. Sekarang saya mau balik ke sederhana nih. Sekarang kita back to basic lagi. Sebenarnya ini yang baru sih, agak kompleks, agak susah ya. Sebenarnya nantinya tuh, tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya tuh mau nunjukin, nanti kalian harus belajar list sama array nggak sih? Tunggu, download, wait, wait, wait. Documents itu di, hmm, nah, harus ada tipe data, struktur dari array function. Ini apa sih pengurangan satu ya? Array, oke, ngerti. Arraynya kita sederhana aja. Nah, sekarang kita coba string ya. Coba bandingin eh, string di C++ ya. Tunggu sekarang. Kita lihat ya. How to compare strings in C++. Nah, di C++ itu kita bisa compare string pakai fungsi namanya strcmp. Nih kayak gini. Misalnya kita punya dua string. Nah, ini saya harus ngejelasin nih. Pointer nih sekarang. Kita bisa compare gitu. Kayak gini caranya. Saya tuh cuman sebenarnya mau bandingin username sama password deh misalnya gitu. Itu kan username sama password kan bentuknya string kan. Nggak mungkin kan username cuman karakter satu huruf. Kalau karakter tadi kalian lihat cuma ditanda sama denganin aja kan. Kalau string tuh nggak bisa cuma disama denganin aja gitu. Jadi kita bisa pakai yang tadi ya, pakai strcmp, ini pakai strcmp juga, eh, atau pakai compare gitu. Pakai perintah compare. Compare sama ini gitu. Tapi atau pakai ini ya sama dengan. Harusnya bisa ya gini. Oh bisa deh. Oh bisa deh. Bener ya bisa ya. Oh oke, saya nggak usah ngajarin. Oke lah, oke oke. Nggak bisa itu di C ya. Oke, kita bisa. Tunggu mana? Nih. Sekarang kita mau bikin ini ya. Coba bikin login ya. Kalau login apa yang mau ditanya dulu? Berarti kan kita di sini nanya dulu dong. Out. Enter your password gitu. Salah dong. Username dulu. Gitu. Terus dimasukin kemana? Setting. Username. Tapi kan belum ada. Ya bikinlah di sini. String. Username. Gitu. Terus apa? Gini dulu ya. If username sama dengan 4 gitu misalnya. Cout. Uh, you can enter the system lah gitulah kira-kira gitu ya. Tapi ini cuman ngecocokin string aja gitu. Kalau kita run, oh, ada yang marah. Apa pakai ini? Sorry. Sorry bang. Oh bisa sama dengan aja Bisa nggak ya? Oh sorry sorry. If username nggak usah pakai salah. Sorry. Mana? Oh ini. Sorry ya Allah, udah keluar dia kok nge-lag gini. Ini Unpad gitu ya. You can enter the system. Kalau misalnya enggak, gitu kan berarti pakai apa? Else you are not
Follow. Tuh, enter. Sistem gitu kan? Gitu aja kan? Ah, selalu lupa. Bla bla. Nah, udah. Cuma gini. Beres deh gitu. Nah, sekarang berarti kita tambahin password dong. Kan nggak mungkin cuma username kan. String lagi berarti kan. Passwordnya adalah string juga. Terus kita bilang di sini, oke, di sini enter your username. Ini biar ada turun ke bawah gitu ya. Out, enter your. Ini saya ulang lagi ya. Kalau saya pernah saya coding, saya ulang lagi biar biar ingat ya, biar ngerti maksudnya. Enter your password. Itu in password. Nah, di sini kan harus ada N kan? Harus dua-duanya benar kan? Berarti pakai ini ya. Ingat gak? Operator di C. Oh, kita kayaknya pernah belajar operator deh. Nah ini. Eh, ini. Nah ini nih. Kita sekarang pakai ini nih. N atau OR. N atau OR artinya apa? Dua-duanya harus benar kan? Kalau OR salah satu aja yang benar. Nah, kalau kalau dikasih username sama password, dua-duanya harus benar dong. Jadi kita pakai N kan. Jadi username-nya harus sama dengan Unpad, password-nya harus sama dengan misalnya FEB gitu ya. Baru gitu ya. Jadi bisa kita bilang correct username and word. Saya bisa kita bilang di sini incorrect username or password. Kita run kan. Jadi string udah bisa ya. String udah bisa. Apa sih yang salah? Oh, harus gini. Oh ya, saya mesti ingetin lagi struktur. Tapi sebenarnya ini bisa sih. Gini ya, kalau ada if, ada while, ada for, itu pada umumnya harus ditutup sama kayak gini nih, kurung kurawal gini. Kalau barisnya lebih dari satu. Kalau barisnya cuma satu, di kayak if ini barisnya yang di execute cuma satu, itu nggak harus dikasih kurung kurawal gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya beberapa baris yang ada di bawah if ini, itu harus ada kurung kurawalnya. Tapi kalau cuma satu baris nggak usah. Nah, sekarang dia masih marah lagi. Ini apa? Ini saya in. Ya, kita run. Username, lalu enter the password, 123. Incorrect. Kok dia dua kali ya itunya enter the username? Kok halo? Tapi kok dia turunnya dua kali ya? Ini nih. Enter the password, see out. Oke. Incorrect ya. Kalau saya kita masukin ini berarti correct ya. Harusnya kan. Oke. Correct. Udah bisa ya berarti ya. Nah, cuman gitu aja. Jadi kalau string juga sama aja, tinggal kayak gitu. Jadi kalian sekarang udah bisa apa? Integer, float, boolean, string, karakter. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalian bisa nggak bikin program untuk menghitung panjang angka? Panjang huruf? Panjang, ini kalau perlu ya. Kita sekarang mau coba bikin untuk menghitung panjang karakter. Gimana? Misalnya, oke, saya masukin angka nih, panjangnya berapa gitu. Ya, kita cek ya. Kita cek apakah dia punya di C++. Kalau di Python ada namanya len. Um,
string length in plus plus. Oh, bisa pakai text length aja ya, text size. Oke. Oke, text length aja bisa loh gini. Tapi kalau saya mau pakai cara manual, pakai array bisa nggak ya? Jangan pakai gini, tunggu. Saya mau ngajarin pakai strlen juga bisa ya, pakai while. Nah ini. Oke, kita pakai itu ya. Yuk, kita coba. Sekarang saya mau gimana caranya kita mencari panjang string. Tapi jangan pakai fungsi yang udah ada. Kenapa? Karena kita lagi belajar programming, belajar logiknya. Berarti kan string nih, kan ya string apa? Word gitu ya. Nah, terus kita bilang cout enter a word. Kita sudah masukin word gitu ya. Oke. Nah, kita harus ngitung panjangnya berapa. Kita kan masukin dia berarti ke dalam word kan. Saya bisa bilang lagi saja ya. The word is gitu kan ya. Word. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau ngajarin tentang array. Sedikit aja. Tapi ntar dulu ya. The word is out. The first character of the word is, huruf pertama dia adalah word no. Coba bisa mau nggak ya dia bisa gitu ya. Oke. Nih ya, kalau kalian perhatiin, ntar dilihat dulu, biar kelihatan. Misalnya kita antara word Indonesia gitu. The word Indonesia. First character of the word is I ya. Nah, sekarang saya mau ngajarin konsep array ya. Nah, begini sekarang. Pada saat kita punya tipe datanya itu adalah string. Itu kan kita punya sekumpulan karakter di dalam suatu kutip kan, kayak gini kan. Nah, string ini sebenarnya tuh dia disimpan dalam bentuk array gitu. Jadi dia kayak dimasukin apa ya istilahnya locker deh gitu. Ada nomornya gitu. Jadi kalau kita bilang misalnya kita punya huruf ya, misalnya apa word Indonesia atau ABCDE, itu dia dimasukin ke dalam suatu array. Di mana dia sebenarnya array of karakter gitu. Jadi tipe dia tuh sebenarnya kayak laci-laci, isinya setiap laci itu karakter, tapi laci itu dijajarin jadi string gitu. Jadi dia tuh ada nomor indeksnya, ada nomor indeks 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini isinya adalah A, B, C, D, E. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya saya bilang, ini kan word ya, ini tuh word, ini word, variabel namanya word gitu ya. Kalau saya bilang word 0, berarti kan si A ini kan. Kalau word 1, jadi laci 0 isinya A, laci 1 isinya B, laci 2 isinya C, dan seterusnya gitu. Sampai sini clear nggak? Nah, cara kita memanggil indeks ini, itu adalah dengan kurung kotak, kita sebut nomor lacinya gitu. Bu,
kalau dia tipe datanya, ini kan kita tipe pakai string ya. Kalau saya integer gitu ya, itu ada array-nya nggak sih? Kalau integer kan satu angka. Kalau float juga satu angka. Kalau string itu kumpulan karakter gitu. Kalau float itu misalnya ya udah angkanya berapa? 0,09 misalnya. Kalau misalnya eh, boolean, tapi kita nanti bisa bikin array-nya. Nanti kita coba belajar ya. Boolean misalnya true gitu. Kalau karakter berarti ini gitu. Nah, kalau string itu tuh adalah array of karakter gitu. Array itu apa sih, Bu? Array itu adalah tipe data di mana kita punya sekelompok tipe data yang sama. Nah, si string itu adalah sekelompok karakter yang dikumpulin gitu. Sampai sini clear nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Oke ya, kebayang ya, clear ya, jelas ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kita mau kenapa kenapa disconnect ya? Ntar saya sambil ngecek dulu ya ke asisten ya, tunggu aman ya. Absensi per kok ada misalnya saya libur. Kita udah mau ada libur. Emang kita mau libur kapan? Saya udah dapat SK tapi belum dibaca. Tunggu ngecek dulu ke asisten dulu ya. Tunggu ya, hold on. Salah sama. Oke. Begitu ya. Dah, sekarang pertanyaan gini. Kita mau bikin coding nih. Ngitung panjangnya berapa? Gimana caranya? Jadi kita input nih, kita masukin Indonesia nih. Gimana cara ngitung panjangnya dia berapa? Gimana cara ngitung panjangnya berapa? Ayo. Tadi kan bisa pakai string length kan? Bisa pakai. Tapi kalau misalnya manual gimana? Ya, tadi kan di sini saya lihat ya. Oh, nih. Oke. Ntar dulu, saya harus jelasin dulu ya stringnya. Tapi bang dia bisa gini, langsung. Dia nebak bawa belakangnya gimana ya? Ntar dulu, kita coba gini aja ya. Oke, dia bisa 13 ya? Ntar dulu, saya ngejelasin dulu nggak ya? String dot h-nya mesti masuk nggak ya? Tar. Hmm, tunggu, mikir dulu. Kok dia bisa gitu ya? Tunggu ya. Sekarang kita coba lah ya. Sekarang kita coba ya. Ini sekarang. Kita coba hitung panjangnya. For I sama dengan katanya gini. I sama dengan 0. I lebih kecil dari word I. Ya gitu ya. I lebih kecil dari word I. Oke, integer I ya lupa. Emang bisa gitu? I plus plus. Oh, print I. Mana? Oh, sorry. Tunggu.
error, nggak mau dia. Nah makanya dia kayak gini lah. Kalau saya gini deh, tunggu ya, dia bisa di tag. Nanti ya, kalau saya udah itu saya jelasin. Em, kita nggak tahu panjangnya kan, berarti pakai while. While, tuh, kita ngitung panjangnya dulu. Waktu count ya, misalnya ini countnya atau length-nya, integer length. Di sini sama dengan 0. Length sama dengan 0. Oke. Wow. Word length tidak sama dengan, gitu ya, length dengan ini result. Terus saya jelasin ya. The length of the word is length. Coba bisa nggak gitu deh? Baru loh. Length-nya kan terus kan ya. Oke. Kenapa tidak mau? Karena harus kita kurungin. Jadi kalau ada while sama for itu dia harus dikurungin ya biar dia tahu ini syaratnya gitu. Integer i kenapa marah? Oh iya emang kita nggak pakai variable i. Katanya nggak dipakai lu ngapain Mak? Bilang-bilang katanya. Apa misalnya Indonesia. Eh, hah? Lagi 456. Kok bisa? Berarti ada yang salah nih. Tidak sama dengan N. Tunggu, despite of salah ngetik, kenapa dia gitu ya? Ntar dulu, saya tidak mengerti. Tunggu, how do we know that it is the end of the string? Ada ini kan harusnya. Oh, let me check ya. Let me check ya. Ini kan misalnya kita, tunggu. Gini caranya. Nanti ya, sabar dulu. Sekarang kita coba ya, kalau kita punya string test sama dengan test. Oh, ini saya gini ya, jadi saya matiin dulu. Saya mau ngetes seek out plus of the test. Nah, saya mau lihat jelas karakternya kan. Kalau tes itu kan berarti 0, 1, 2, 3 ya. Berarti hasil terakhirnya itu kan di berapa? Di 3 ya. Gini kan. Berarti kan hasil, kalau kita punya kata-kata tes, berarti kan indeks ketiga itu huruf T kan. Nah ini kenapa? Oh ini nggak dipakai. Maka kalau mau dipakai, udah dibiarin aja marah ya. Saya running aja. Ini award pertama B, terakhir T ya. Nah, sekarang misalnya
tes ini kan 3 ya. Kalau saya masukin 4, itu berarti kan karakter terakhir lagi banget kan misalnya. Word-nya misalnya apalah ya, ABC gitu ya. Nah, karakter ini nggak ada. Oh, gimana ya caranya how to detect ya? How to detect of any of character in C++. Ya, sebentar ya. Nah, ini nih. Oke. Gini ya. Tunggu, tunggu. How to check. Saya ada yang mau dijelasin nih, tapi saya bikin contohnya dulu. How to check ini. How to count ring M. Nah, ini. Sabar ya, sabar. Soalnya di C itu sebenarnya atau C++ dia tuh punya namanya end of string. End of string itu, oh saya salah. Salah. Bukan gitu dong, berarti ini. Tunggu, mana tadi? Where is my code? Okay, this one. I guess this is going to be ini. Ini harusnya gini, Ini namanya bukan new line, tapi zero. Ini saya hapus aja ya dulu ya. Ini saya hapus. Biar nggak push yang. Oke. Ini kita run. Pantesan salah. Tunggu ya, misalnya. Halo. Dah. Oke. Udah ya. Sekarang ngerti. Saya jelasin dulu ya. Begini. Ceritanya. Jadi, eh kan kita punya compiler nih buat menjalankan si program ini ya. Ini ribet banget sih. Nah, si compiler itu kenapa kita harus masukin ini kan? Harus ada titik koma gini tuh kenapa? Karena dia harus tahu ini tuh satu baris dia jalanin dan seterusnya gitu ya. Jadi eh, cara jadi sebenarnya gini, kalau kita punya coding, nih kode yang kita tulis itu tuh nanti diterjemahin lagi sama compiler, which is dia juga coding gitu. Tapi di lower level, jadi dia nanti akan coding ke level register, level yang lebih ke bahasa mesin untuk menjalankan si kode kita ini untuk ditampilkan ke layar, untuk dioperasikan, untuk diulang, dan lain sebagainya. Udah, oke, clear? Nah, sekarang ada lagi yang satu hal yang kayak gitu juga, yaitu namanya string terminator. Artinya, eh, kalau kita punya tipe data string, nih ya, kita punya tipe data string nih. Tadi kan saya bilang ya, kalau misalnya kita punya tipe data string, si word ini kan, terus word ini kita isi sama kata huruf misalnya gini ya, A, B, C, D gitu ya. Ini kita punya word gitu ya. Terus kita isi dengan misalnya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, sebenarnya kan dia punya indeks tuh. Indeksnya dia kan ini laci 1 gitu kan. Tadi saya bilang kan. Nah, kalau kita mau ngitung panjang dari dia, itu kan kita harus iterate ya. Kita harus ngitung. Tapi kan kita harus tahu berhentinya kapan gitu. Nah, sebenarnya secara programming tuh di belakang tuh ada yang namanya ini. Gitu. Backslash 0 yang saya taruh di sini.
Jadi sebenarnya di karakter kelima ini tuh ada backslash 0. Nah, yang mesti kalian perhatiin lagi, di dalam programming tuh ada yang namanya white space ya. White space itu adalah karakter-karakter yang kita nggak tahu nih. Nggak kelihatan, nggak bisa di print. Kayak kalau kita ngeprint spasi itu kan nggak ke print kan. Kayak new line itu nggak ada. Pas ganti baris tuh kan kita nggak tahu kan. Maksudnya nggak bisa di print ganti baris tuh. Terus kalau kalau ujung dari string itu juga nggak bisa di print. Nah ini tuh white space. White space itu kan ada sebenarnya. Jadi kalau saya kita punya variabel, bisa jadi tuh di dalamnya ada white space-nya. Nah kalau white space-nya itu kebaca atau salah baca di dalam array, di dalam programming, nah itu tuh bisa masalah gitu. Sampai sini udah kebayang belum? Udah ngerti belum? Maksudnya ada white space kayak gini udah tahu ya. Nah, selalu jadi si di dalam ini tuh setiap string itu ada ini. Nah, inilah yang saya pakai untuk berhenti gitu. Jadi lihat deh. Saya di sini kan declare ya length atau length gitu ya. Nah, kalau kita mau tahu dia panjangnya berapa, berarti saya harus lakukan iterasi kan. Kenapa nggak pakai for? Karena saya nggak tahu dia berapa panjang kan. Maksudnya kita tidak tahu kita bakal menemukan eh, si end of string itu di mana gitu. Jadi saya pakai while. Nah, len itu saya set jadi 0 dulu. Saya akan cek gitu ya. Selama word urutan ke 0 itu tidak sama dengan ini, berarti len-nya ditambah nih. Jadi kebayang nggak? Kan di awal kan dia 0 kan? Si 0 ini kan isinya bukan ini kan? Bukan string terminator kan? Berarti kan len-nya ditambah jadi tambah 1 kan? Len plus plus. Masih ingat kan? Len plus plus artinya apa? Itu artinya len sama dengan len plus 1 gitu. Nah ini ditambah 1 jadi berapa? Jadi 1 kan? 0 tambah 1 jadi 1. Dicek. Si 1 ini udah sama dengan ini belum? Bukan. Ya udah len-nya tambahin lagi. Berarti len-nya jadi 1 tambah 1, 2. 2 dicek. Bukan juga C kan ternyata. Terus aja gitu. Jadi sini tuh ngelooping terus gitu. Sampai akhirnya dia sampai ke sini. Di saat counternya udah sampai 5, oke. Word index kelima atau word pelaci kelima itu isinya ini kan. Berarti dia ngitungnya udah berhenti dong, udah selesai kan, udah sampai 5 kan. Berarti makanya dia akan cetak, oke, berarti panjang karakternya tuh adalah 5 gitu. Kalau kita run, kita masukin ya yang panjang misalnya. Indonesia. Kok mana? Nggak ada hasilnya. Indonesia. Tuh kan, the length of the word is 9 gitu ya. Kelihatan nggak? Lagi ya, sejarah lagi. Kalau misalnya selamat pagi, dia ngitungnya white space-nya dihitung nggak? Nah, liatin. Karena dia cuma ngitung selamatnya aja gitu ya. 7 kan dia, karena keburu ada white space. Jadi di belakang selamat itu udah ada ini kan, udah ada string terminator ya. Jadi cuma ngitung satu kata pertama. Jadi nggak bisa gitu ya. Nanti program bisa kita rubah sih sebenarnya. Kita cari kata yang panjang misalnya apa ya? Apa? Schizophrenic gitu. Oh itu 12 gitu ya. Jadi gitu panjangnya segitu. Indonesia tuh bener gitu 9 ya. Iya bener ya. Gitu. Jadi kebayang. Nah ini kenapa saya kasih contoh-contoh kayak gini. Ini sebenarnya detail-detail yang nanti tuh ngeselin kalau kalian nggak tahu detailnya gitu. Kayak, hah kok dia nggak baca sih. Jadi ini jadi setiap tipe data tuh punya
karakternya sendiri gitu. Nah, si string ini memang agak unik untuk setiap bahasa pemrograman. Processing string ini suka beda-beda gitu. Ada yang kayak kalau di C dia harus pakai pointer banget gitu ya. Oh, comparingnya juga beda gitu. Kalau di C++ kayak gini gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Oke, jadi panjang karakter udah bisa ya. Nah, sebenarnya hmm, eh, susah nggak ya kalau kayak gitu ya? Tar dulu, tar dulu, tar dulu. Hmm, Ntar saya mau berpikir, takut takut terlalu 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 ini terlalu kompleks. Kalau saya kita ngitung palindrom gitu ya, itu susah nggak ya? Tar dulu ya. Eh, Compare the word is character is the word. Berarti udah bisa ya, Tar. Ini saya hapus dulu, terus saya copyin ya, biar kalian bisa pakai ya. Saya clear. Ini sebenarnya kita bisa pakai kesimpulan, pakai. Ini kenapa sih? Eh, saya bisa pakai di sini tuh bisa pakai gini nih, komentar ya. Nah, komentar panjang tuh kayak gini. Saya dulu biasanya, kalau dulu ya harus gini, misalnya apa ya? Em, eh, Input gitu ya. Bisa kita bilang eh, a word, a program to count length of a word gitu. Kayak gitu biasanya, input a word, output length of the word gitu. Terus nanti di sini kita bisa bilang misalnya ada apa keterangan-keterangan. Tapi dulu saya kalau dulu praktikum harus pakai gitu tuh, kalau enggak dimarahin, harus lengkap, ada komentar, ada keterangan gitu ya. Ini kalau kita coba ya. Out of sync, listen to mine. Dah. Dah sampai sini oke. Tunggu ya, saya lagi pikir dulu, kasih kasih dulu pikir. Kan kita udah bisa ya. Sekarang sederhana dulu biar kalian nggak pusing. Apa yang gampang ya? Kan kalau ngitung segitiga gitu penjumlahan udah bisa ya. Ngitung input password juga udah bisa kan. Kita bikin tebak angka aja gimana? Kita bikin tebak angka yuk. Ntar saya lupa. In random food. Cuman gini aja. Oh enggak. Oh pakai ini. Kita bilang run max-nya berapa? Saya nyoba dulu ya. Kita bikin nanti PR-nya saya pikirin, tapi kita bikin tebak angka dulu ya. Saya mau bikin yang lebih kompleks. Takutnya terus ini berat. Maksudnya bukan kalian nggak ngerti, cuman saya terlalu cepet takutnya gitu. Katanya saya mau pakai run-nya. Misalnya run max. Berasa. Sama sih gitu. Run.
Kok print sih? Bagaimana Anda ini? Gini ya. Saya mau udah terlalu Python. Nah, ini assignable. Si Ranmax ini gimana sih cara ngesetnya? Tunggu sabar ya. I have some ideas. Uh, oh, ren aja. Tapi dibagi di mod 100. Oke. Saya pengen bikin bilangan random dari 0 sampai 100. Nih, nggak usah. Ini. Setiap bilan dia harus kasih bilangan random ya. Nah, si random ini tuh dia di mod 100 supaya dia dari 0 sampai 100 randomnya. Oke. Jadi kita udah bisa ya. Saya kita run lagi, dia ngerandom. Ih, kok gitu? Seatnya nggak bisa diganti ya? Ih, tar dulu, tar dulu. Kok dia itu terus? Nah, harusnya S-Run nih. Sudah random, ay. Tunggu. Ah, oke. Kita pakai sudah random ya. Jadi dia itu mengacak kalau kita ngerandom tuh ya, kalau nggak kita acak dulu, nggak kita kocok dulu kayak kartu deh gitu. Nanti dia keluarnya itu lagi gitu. Jadi kita pakai S-Run ya. Pakai di randomnya berdasarkan waktu. Jadi ntar kita copy aja lah. Ini S-Run. Ini matiin aja ya ribet. Saya jadi pusing banyak yang dibukain. Ini. Nah, sekarang kalau kita run 45 ya. Kita run lagi 98, kita run lagi 79. Oke, cakep deh sekarang udah. Nah, oke. Sekarang saya mau kita bikin number ya. Integer number sama dengan dia adalah bilangan random ini. Which is kita nggak tahu. Sekarang saya mau bikin tebak angka gimana caranya. Diulang sampai dia menjawab benar. Berarti pakai while kan? While true kan? Ini. Oke. Nah, sekarang kita bilang see out. Gimana? Guess the number. Tuh. Sekarang orangnya bakal masukin numbernya kan? N gitu ya. Terus gimana? Terus kita bilang, kalau N ini lebih besar dari nomor yang sebenarnya, kita bilang apa? Lebih besar dari nomor yang sebenarnya, kita bilang apa? Kita bilang see out. Ini gini aja kali ya. Oke, ini. See out too big. Okay. Else if N lebih kecil dari number. Itu artinya apa? Ya lebih kecil lah gitu. Itu small. Tapi kalau else dari berdua ini berarti apa? Ini benar kan? Berarti si out. Terus kalau dia udah else berarti di sini kita break aja gitu. Karena udah nggak usah nebak lagi. Coba kita run ya. Tes. Kalau tuh apa yang salah sih? Kayak kurung. Nah, else. Oh iya nih, sorry. Oh, else-nya pakai gini karena ada dua langkah ya. Ada dua ini ya. Ada dua baris ya. Ya. Too big, astagfirullahaladzim. Banyak error saya.
Kamu lupa semua. Mana lagi? Break belum pakai tanda ini. Oke, sip lah. Run. Ini apa? Error. Kenapa N-nya error? Karena tidak kita inisialisasi. Kita harus bilang N gini dulu. Ya. Jangan lupa. Variabel harus dideklarasiin. Guess the number. Kita nggak tahu loh angkanya berapa. Ya kan? 60 misalnya. Terlalu kecil. Eh, ini sebenarnya satu. Kalau kayaknya kalau abis input tuh nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai. Coba ya, sekarang lagi. Guess the number 90. Too big. 40. Too big. 30. Too small. 20. Too small. 25. Too small. 27. Too small. 28. Too small. Hah? 29. 30. Oh iya ya, 30 too small ya. 40. Oke, 35. 32. Hah? 31. Oh, oke. Udah bener ya? Berarti, dah, kayak gitu ya. Gampang kan? Nah, udah ini latihan-latihan aja ngulang-ngulang biar kalian nggak lupa. Nah, sekarang udah ya. Sekarang pengen pakai counter nih. Kita nebaknya berapa banyak gitu. Kalau pakai counter gimana? Tambahin di sini aja. Kita tambahin integer buat hitung. Dia berapa kali salah gitu. Nah, di sini kita set ya. Atau di sini aja lah bilang. Oke, counternya sama dengan 0. Nah, setiap nebak terus salah, si counternya ditambahin. Ini juga ditambahin. Ya kan? Kalau setiap salah, benar ditambahin. Nanti kalau udah selesai, kita akan cetak si out. You have guessed it correctly after. Atau gimana? Count attempt. Gitu. Selalu salah di situ. Oke, clear. Apa sih kurang? Ini dong. Yang salah lagi. If else. Apa yang salah? Ayo, siapa yang... Oh, ini. Ayo, tahu nggak? Kan gini, kalau dia lebih dari 2, kita harus nambahin ini. Janganlah lupa, kan? Nah, begini. Oke, guess the number. 90, 50 deh. Terlalu besar. 30. Hah? 20. Terlalu besar. 25. Hmm? 23. Hah? 24 dong berarti. Nah, ya kan 5 attempts ya. Tapi sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti yang salah apa? Hmm, count-nya sebelumnya ya harusnya ya. Ini ya. Coba ya kalau kita sebelum looping baru ya. Benar nggak?
Kita coba lagi ya. Guess the number berapa? 60. 46. Ah, 30. Kok selalu sih bilangnya kecil-kecil banget sih? Guess the number 20. Terus small 25. Kok selalu segitu-segitu sih? 4 attempts sih. Oh, itu harusnya 5. Jadi gimana nih? Countnya salah nih. Nggak pas nih. Itu kelebihan, yang ini kekurangan. Siapa yang bisa benerin? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dibilangnya 5. Ini 5 dibilangnya 4. Yang satu kurang, yang satu lebih. Hayo. Gimana cara benerinnya? Ada yang tahu nggak? Countnya bisa diapain nih? Kenapa salah? Kan dia pertama kali ngecek ya. Kalau too big dia plus kan. Dari 0 kan. Guess the number. Wow. Kalau dia nebak too big, ditambahkan jadi 1. Nebak lagi jadi 2. Nebak lagi jadi 3. Tapi kalau kalau udah korek, itu tetap ditambah nggak ya? Karena dia kan pas korek itu, masa gini sih? Coba ya kita tes lagi ya, tes. Misalnya, ini bilangnya jangan kecil lagi dong, 70, 40. Oke, 50, too big. 45, too big. 43, too big. Hah? 42, korek. Nah, ini baru benar nih. Ternyata kita harus hitung juga pas korek itu kan sebenarnya kita nebak lagi kan. Jadi harus dijumlahin juga sama countnya. Jadi sekarang nama tabs. Udah benar ya? Nah, logiknya kayak gini. Nah, sekarang kalian udah belajar random, udah belajar apa? Oke. Nah, saya kasih rangkuman aja. Terus nanti ini ini bukan count lah ini bias lah ya. Ini keterangan aja sih, nggak usah ada juga. Dah. Jadi gitu ya. Secara prinsip udah bisa. Alright. Nanti berarti tugasnya saya kasih sederhana aja. Tapi hari ini pokoknya udah go through coding lagi nih. Kalau mulai ngerasa pusing lagi, nanti dosisnya saya turun lagi minggu depan. Oke. Nah, ntar dulu. Saya mau ngerangkum apa dulu ya? Hmm. Oh iya, eh sebaiknya gitu ya. Kalian tuh save semua semua filenya itu terserah sih kalau kalian punya lokal bisa di save di lokal gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nge-save di online compiler atau di Replit itu sebenarnya bisa kalian save buka lagi Replit baru. Saya kemalasan aja gitu. Jadi setiap satu file tuh satu Replit ini. Jadi kita bisa bikin kayak gitu. Ya, bikin replit lagi aja gitu. Jadi satu file, jadi saya kalian bikin C++ untuk apa? Itu satu satu rep. Jadi ada banyak repnya gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Kalau saya ya udahlah biar cepet aja gitu di semuanya di sini ya, tapi nggak saya save gitu. Udah itu ya. Terus kalau bisa bagusnya tuh di setiap awal tuh selalu ada ini ya, ada keterangan gini tentang program ini ngapain gitu. Sama di sini kasih keterangan gitu di sini. Ini kan kalau mau multiple lines of comment program uh, uh, guessing number game gitu ya. Terus input number, output how many attempts to get it guess it correctly. Jadi gitu ya. Terus bagusnya tuh di sini kalian pakai gini juga misalnya ini
kasih keterangannya kalau satu baris tuh pakai slash dua. Misalnya gini ya, feed random, so every time the random number will be different. Ya. Ini ini generating a random number gitu ya. Ini adalah user guess. Ini adalah attempt counter gitu. Jadi bagusnya kalian punya catatan kayak gini gitu. Jadi nanti pas baca kodenya, oh kayak gini ternyata gitu. Oke. Nah, sekarang nambahin satu lah ya. Kita kalau mau nambahin function di sini bisa nggak sih? Sebenarnya kita bisa ya, misalnya eh, kita bisa boleh nggak sih misalnya ini tuh kita jadiin function gitu. Habis ini kita udahan ya. Ini kita jadiin function. Kita jadiin function, berarti kita di sini bikin apa? Void aja. Void check in and gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. If si out. Nah, ini dimasukin ke function. Nah, di sini kita tinggal panggil aja check and gitu. Bisa nggak ya? Coba. Lah, kenapa gini replit ya? Oh, replitnya disconnect. Bisa save dulu. Oh iya, di ini dulu ya. Kita refresh dulu. Biasa nih replitnya suka begini. Ntar saya baca dulu. Oh, oke. Oh, dia marah ya gara-gara count ya. Oh, berarti di sini kita harus taruh countnya di situ ya. Tunggu sabar. If int sama dengan non. Oke, ini berarti kan kita harus kasih int 6 juga. Karena kita harus ngelewatin si numbernya kan. Untuk dibandingin. Nah, ini berarti kita taruh di sini. Gitu kan. Oh, oke. Berarti countnya itu, dulu ya, saya mikir dulu. Berarti si fungsinya itu harus, dia kan print ya, break. Oh, alright. Oke. Iya, lanjut. Sorry. Susah soalnya kita, sih, tunggu. Susah karena kita harus ngitung counternya sama ngebreak while-nya. Tidak semudah itu, Ai. Enggak. Ini tidak cocok dijadikan function sih. Ya udah nggak bisa. Nanti deh saya cari contoh lain. Ini kurang make sense sih. Contohnya kurang cocok ya, kurang cocok. Jadi biarin aja di sini. Ya udah, ini di sini. Soalnya dia dalam looping kan. Kalau kita harus passing through break-nya juga nanti jadi ribet. Malah maksudnya kontraproduktif. Ini di
the number 150, 80, oke, 70, oke, 75, 78, oke, 79, ya 7 attempts ya. Udah bener lah. Ya, jadi sebenarnya kalau jadiin fungsi kurang sih, karena nggak ada polanya, kurang cocok sih. Bisa aja, cuman malah jadi terlalu banyak. Soalnya gini, kalau kita pakai fungsi, yang mesti kita lewatin tuh kan bilangannya. Terus bilangan yang ditebaknya, yang benerannya. Terus counternya, ya kan? Terus kita harus ngecek breaknya kapan kan? Ngebreaknya harus ngecek ke function. Nah, itu tuh nggak efektif gitu. Jadi nggak bisa sih. Udah. Alright ya, hari ini ada pertanyaan nggak? Oke nggak? Nanti saya coba kasih tugas ya. Coba diketik aja, jangan, maksudnya boleh sih lihat, tapi jangan generate pakai chat GPT dulu, sederhana aja dulu, kalian pakai logic sendiri gitu. Nah, saya akan kasih tugasnya, tapi sederhana aja, karena target kita tuh bikin program sederhana. Mau di code red dulu pakai flowchart boleh, tapi intinya hari ini kalian udah belajar semua strukturnya, nanti minggu depan tuh saya akan kasih materi yang saya lihat tugasnya dulu deh, kalian kira-kira paham atau enggak. Jadi kalau kalian nggak nanya, saya nggak tahu nih gitu. Kemarin juga waktu itu saya tanya, tahu dari asisten, ini berarti Kak, Bang ini susah gitu misalnya. Kang ini susah gitu. Terus saya tahu, oh oke, kecepatan nih gitu. Nah, kalian harus kasih feedback itu ke saya, Bu, ini terlalu susah, ini terlalu cepat, bisa nggak slow down lagi? Nah, karena saya nyocokinnya kan sama ini, target kita kan. Hari ini tuh tipe data udah bisa, kodik sederhana udah bisa kan. Nah, nanti kan di sini sebenarnya nanti ini tuh minggu depan tuh sama aja gitu. Sama yang ini. Tapi mau saya ulang supaya kalian lebih ngerti, dikasih apa kasus-kasus yang lebih kompleks gitu. Oke? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan udah deh. Nanti tugas saya tulis di hmm, Google Classroom. eh Nanti saya cek minggu depan, saya sesuaiin materinya. Nggak ada pertanyaan nih, bener. Serius nih, nggak ada pertanyaan. Oke. Wilson, Siti, Brian, nggak ada pertanyaan. Nanda, aman. Ya udah. Oke, kalau udah selesai, udah di. Sampai ketemu minggu depan. Saya belum cek lagi ya libur-liburnya kapan, tapi pokoknya nanti kerjain tugas jangan lupa. Kalau ada pertanyaan, tanya. Kalau terlalu gampang atau terlalu susah, kasih tahu. Oke? Alright? Ini saya yang jaga ditinggal tidur kan sebenarnya ini berapa orang sih? 34 ya. Aman kan semuanya? Jangan lupa absen ya. Sehat semuanya. Lancar semua ya. Alright, thank you all. Sampai ketemu next class, next week. Oke, Zao. Sehat ya. Sip. Thank you all. See you next week. Terima kasih, Bu. Dadah. Terima kasih, Terima Reva. kasih, Bu. Dadah, Bu. Maya. Terima kasih, Bu. Makasih semuanya. Dadah. Kak.